Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah wirid majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita, atau disebutnya nikmat yang banyak, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita lebih bisa hadir pada malam ini, walaupun air hujan atau kekuatan siang puna, kita bisa hadir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salam mari kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga salawat dan salam kita disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana di bulan ini tanggal 12 Rabiul Awal dulu beliau itu lahir ke dunia hari Senin, dilahirkan oleh ibunya Siti Aminah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dulu lah kita baca ibu bapak nasab Nabi. Yang pertama dari Abdullah bapak Nabi sampai kepada datuk-datuknya sampai kepada Adnan. Kemudian sudah itu sampai kepada Nabi Ismail dan Ibrahim alaihissalam. Dan sampai kepada Syis dan sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Sudah itulah kita sampaikan juga keluarga besar Nabi. Siapa keluarga besar Nabi? Yang pertama Hashim. Keluarganya Hashim menjamu orang melaksanakan haji dan umrah di Mekah. Kemudian yang kedua Abdul Muttalib. Abdul Muttalib satu ibu paman Nabi. Kemudian Abdul Muttalib juga ada mempunyai anak, orang boleh kayak itu dulu 10 laki-laki dan 6 perempuan. Ya tuh. Hendaknya dosa apa ada? Ya PT orang. Kemudian yang ketiga Abdullah, ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kita kepada Abdullah, ayah atau bapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu Abdullah juga bernama Fatimah. Fatimah juga anak Amr bin Ais bin Imran. Imran juga anak Makhzum. Makhzum juga anak
Yakzah anak Murrah. Ya. Abdullah adalah anak yang paling rancak, paling tampan di antara putra-putra Abdul Muthalib. Ya. Bapaknya tadi kan Abdul Muthalib. Jadi Abdullah itu adalah anak yang disayangi, anak yang tampang, yang paling bersih jiwanya dan paling disayangi oleh ayahnya Abdullah. Inilah nasabulahnya calon kurban yang dipersembahkan oleh Abdul Muthalib sesuai dengan nazarnya. Bahan nazarnya Abdul Muthalib dan kok sampai anak dan laki-laki 10 dan terubaran C. Ya. Jadilah dibuat namanya kasado itu ada 10-nya itu tak pilih ayo Abdullah. Ya. Ketika Abdul Muthalib sudah menggunakan jumlah anak laki-laki yang menjadi 10 orang dan mengetahui bahwa mereka mencegahnya agar menghorongkan niatnya untuk penazar itu. Kemudian beritahu mereka perihal nazar tersebut, sehingga mereka pun mau mentaati. Mula-mula dilupa-lupanya dia Abdul Muthalib, tapi diinginnya di Allah SWT, maka dikajuilah banian hanya untuk mengajuan mayutang nazar itu. Ini memilih nama-nama anaknya 10 itu. Doki anak panah. Bapak yang dua dia yang tidak jauh dia nak julo. Yang akan diundi di antara mereka dan sembahkan kepada patung Hubal. Waktu itu kan patung. Ini sembah patung. Tahu waktu itu tidak berkain. Aja itulah waktu itu. Kemudian undian tersebut dimulai dan yang kedua adalah nama Abdullah. Yang tujuh oleh penanggo nama Abdullah. Maka Abdul Muthalib membimbingnya sembari membawa pedang dan poi menuju ke Ka'bah untuk segera menyembelihnya. Namun kawan Quraisy menogah jangan dibantai lo, jangan dikerubah lo Abdullah. Itu kawan Quraisy. Kita keluarga bapak tadi, terutama paman-pamannya dari pihak ibu, dari Bani Maksum dan saudaranya Abu Talib. Ya. Abu Talib menghadapi sikap tersebut. Abdul Muthalib berkata, bagi Abdul Muthalib lantas baca caranya harus memperbaiki nazar, membayar nazar dan go keje Abdul Muthalib. Mereka Quraisy itu menyarankan agar Inyo mendatangi tukang ramal wanita dan minta petunjuk Inyo, atau istilahnya dukun. Kemudian datanglah Abdul Muthalib kepada peramal wanita itu meminta petunjuk. Si peramal wanita itu memerintahkannya untuk mengundi antara anak panah bertulisan nama Abdullah dan anak panah bertuliskan 10 ekor unta. Jadi dibuatnya tentang anak panah itu ditunjuk di panah itu Abdullah, sudah itu 10 unta. Diko nak kalui nama Abdullah, maka inyo atau Abdul Muthalib itu harus menambah tebusan 10 ekor unta. Jadi kalau kalui Abdullah diganti jo 10 unta.
Ada itu selalunya ya, hingga orangnya rida. Dan jika keluar nama untung, maka cukuplah untuk itu yang boleh sebut kurban. Ya. Abu Talib pun kemudian pulang ke rumahnya dan melakukan undian antara nama Abdullah dan 10 ekor unta. Lalu kaluilah nama Abdullah. Nah, mana kalau yang terjadi seperti itu, ini terus menambah tebusan ternyata 10 ekor unta. Ada itu terus, maka kalui nama Abdullah dan ditambah 10 unta lain. Hingga unta tersebut sudah berjumlah 100 ekor. Berarti 10 kali undian. Barulah undian tersebut jatuh pada nama unta-unta tersebut. Makanya kemudian menyembelih unta sebagai pengganti Allah. Jadi sampai unta 100 baru terpilih unta. Unta tersebut ditinggalkannya begitu saja yang Abu Talib, dan inya tidak melarang siapapun yang menginginkan unta itu, baik manusia ataupun binatang. Unta dan sebagainya itu, kau binatang kau makan, kau manusia kena iya, beri itu boleh. Bang bagi unta 1. Jadi dulu tambah diat atau pengganti rugi atas jiwa yang terbunuh di kalangan orang Quraisy dan bahasa Arab secara keseluruhan dihargai dengan 10 ekor unta. Namun sejak peristiwa itu maka dirubahlah menjadi 1 ekor unta yang kemudian ditetapkan oleh Islam. Jadi pengganti pembunuh uang itu 100 ekor unta. Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, akulah anak atau cucu dari 2 orang yang dipersembahkan sebagai sembelihan atau kurban. Aku itu kecil Nabi adalah anak cucu dari 2 orang yang dipersembahkan sebagai sembelihan atau kurban, yakni Nabi Ismail dan anak cucu dari Nabi Ismail dan ayah beliau Abdullah. Yang beliau Abdullah itu kan dikurban kedua, kan serius. Nabi Ismail kan dikurban kedua. Anak cucu itu dan kece Nabi. Kemudian Abu Talib menjodohkan putranya Abdullah dengan seorang gadis bernama Aminah. Siapa bapaknya Aminah? Wahab. Wahab sekolah siapa bapaknya? Abdul Manaf. Abdul Manaf sekolah siapa bapaknya? Zuhrah. Zuhrah sekolah siapa bapaknya? Kilab. Jadi akhirnya bagi Kilab itu bertemulah silsilah atau nasab bapaknya dan nasab ibunya. Aminah ketika itu termasuk wanita idola di kalangan orang-orang Quraisy. Dan ada nombor dapat kalau Hashim juga dan Ancak lebih sama ya. Sebab kalau Ancak lebih, kalau Alim itu lebih dapat. Itu kebiasaannya. Baik ditengok dari nasab ataupun martabatnya. Ayahnya adalah pemuka suku Bani Zurah secara nasab dan kebangsawanannya. Abdullah pun dikawinkan dengan Aminah dan membina rumah tangga dengan Aminah di kota Mekah. Jadi Abdullah dan Aminah membina rumah tangga di kota Makkah Al-Mukarramah. Tak berapa lama kemudian dia dikirim oleh ayahnya Abu Talib ke Madinah untuk mengumpulkan atau membeli buah kurma, lalu meninggal di sana.
Di tampaknya karena dambu iko Abdul Muthalib iko Abdullah iko disuruh dikirim oleh ayahnya ke Madinah untuk mengumpulkan atau membeli buah kurma, lalu meninggal di situ. Dalam cerita lain, ini meninggal waktu Bani Ago kena Islam. Lalu Abdullah matilah Abdul Muthalib bapaknya. Dengan membantu rombongan niaga Quraisy, kemudian dia singgah di Madinah dalam kondisi sakit, sehingga akhirnya meninggal di Madinah dan dikuburkan di Dar'an Nabigah Al-Ja'di. Pada saat itu Abdullah baru berumur 25 tahun. Nah, kayak bapaknya meninggal, Bapak Abdullah. Dan wafatnya tersambung sebelum kelahiran Rasulullah. Demikian penampil mayoritas sejarawan. Riwayat yang lain menyebutkan bahwa dia wafat 2 bulan setelah kelahiran Nabi SAW. Jadi kalau baca sampai bawah, bisa ya Abdullah meninggalnya umur 25. Ini kan umur 25 nikah. Nah, saat berita kematian sampai ke Mekah, Aminah sang istri meratapi ke bagian sang suami, ya Abdullah, dengan untayan bait syair yang sangat indah dan amat menyentuh. Bahannya Aminah, seorang cucu Hashim tiba membawa kebaikan di dekat Batha, keluar mendampingi Lahat tanpa suara yang jelas. Rupanya kematian mengundangnya, lantas disambutnya. Kematian tak pernah mendapatkan orang sebesar cucu Hashim di saat mereka tengah memikul keranda kematiannya di sore hari. Sahabat-sahabatnya saling berdesakan untuk melayatnya. Bilalah pemandangan kelebihan itu diperlakukan maut untuknya. Itu yang disyairkannya oleh Aminah. Sungguh itu pantas karena dia adalah dermawan dan penuh kasih. Keseluruhan harta yang tinggalkan oleh Abdullah adalah 5 ekor unta, sekumpulan kambing, seorang budak wanita dari Habsyah bernama Barakah, yang punyanya atau nama panggilannya adalah Ummu Aiman. Dialah pengasuh Rasulullah SAW. Itu yang pertama kali masuknya Ummu Aiman. Jadi bila lahirnya Nabi kita, kelahiran Nabi Sayyidul Mursalin Rasulullah SAW dilahirkan di tengah kabilah besar Bani Hashim di kota Makkah pada pagi hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal. Nah, tanggal 9 Rabiul Awal itu satu munafik. Tapi umumnya munafik Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Bagi ada orang yang tanggal 20, ada orang tanggal 22, tapi bulan April, tapi bulan Arabnya ceknya tanggal 9 dan tanggal 2 boleh. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ibunda Rasulullah SAW pernah menceritakan, ketika aku melahirkannya, kece Aminah, keluarlah cahaya yang karena cahaya itu istana-istana negeri Syam tersinari. Toang istana-istana
di negeri Syam dan wilayah. Baru kecil Imam Ahmad Ad-Darimi dan periwayat selain keduanya juga meriwayatkan versi yang hampir mirip dengan riwayat tersebut. Ada pendapat lain menyebutkan telah terjadi irhasat atau tanda-tanda awal yang menunjukkan akan diutusnya Nabi. Ketika kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam, diantaranya jatuhnya 14 beranda istana kekaisaran Persia, untuk barando istana Kaisar Persia, padamnya api yang biasa disembah oleh kaum Majusi, dan robohnya gereja-gereja di sekitar danau sawah setelah airnya menyusut. Ada riwayat lain NCN yang dilansir oleh At-Tabari, Al-Baihaqi dan lainnya, namun tidak memiliki sanad yang valid. Ada itu lain. Itu dan kejadian untuhnya berando-berando istana kerajaan Persia, matinya atau padamnya api ini disembah uang di zaman. Kemudian setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melahirkan, ibundanya mengirim utusan ke kakeknya Abdul Talib untuk memberitahukan kepadanya berita gembira kelahiran cucunya tersebut. Jadi lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikirimlah utusan de Aminah kepada kakeknya Abdul Talib untuk memberitahukan kepadanya berita gembira kelahiran cucunya. Kakeknya langsung datang dengan sukacita. Jadi Abdul Talib itu kalau meninggal meninggal Abdullah itu. Dan langsungnya datang dalam keadaan sukacita dan memboyong cucunya masuk ke Ka'bah, berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Kemudian memberinya nama Muhammad. Jadi siapa lagi nama Nabi itu? Kakeknya Abdul Muttalib. Padahal nama seperti itu tidak populer ketika itu di kalangan bangsa Arab. Dan pada hari ke-7 kelahirannya, Abdul Talib menghitan beliau sebagaimana tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab. Jadi saya bukan seminggu dari hitan yang dari sunat. Siapa namanya? Abdul Talib. Adapun wanita pertama yang menyusui beliau sallallahu alaihi wasallam setelah ibunya adalah Suwaibah. Siapa Suwaibahnya itu? Budaknya itu Ummu Aiman atau Suwaibah. Budak ayo hambanya adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman itu ibu Aiman. Siapa namanya? Itu Suwaibah. Ya. Namun itu dulu Abu Zulfa bisa dituke kalau di Abu Adik. Indah Haji Amin ya. Siapa Abu Adik? Anak Asubun. Kalau itu Ummu Aiman, siapa Ummu Aiman itu? Suwaibah itu. Wanita itu merupakan budak wanita Abu Lahab. Lain lagi. Jadi Suwaibah itu indah budak dan
di tinggal Abdullah dan wanita merupakan budak wanita Abu Lahab yang saat itu dia tengah menyusui bayinya yang bernama Masruh. Sebelumnya dia telah menyusui Hamzah bin Abdul Talib. Kemudian menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Setelah menyusui beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah itu kalau di Mekah nampaknya laki biasa itu apabila bayinya lahir maka hendak ibunya langsung menyusukan, kecuali yang pertama kali sudah itu diminta lah untuk menyusukan anaknya kepada orang lain. Upahan cile orang Malaysia anaknya ingin lo mencari piti cara untuk memelihara anak orang, menyusui anak orang. Iya. Juara dia. Kalau ikut juara anak orang ya. Hanya saya anak orang. Dan itu tradisi di Arab mencari para wanita yang dapat menyusui bayi-bayi mereka sebagai tindakan preventif terhadap tersebarnya penyakit iklim perkotaan. Hal itu mereka lakukan agar tubuh bayi-bayi mereka kuat, berotot kekar, sehat, orang ototnya untuk melawan kapi. Tak loyo sanaan dan mahir berbahasa Arab sejak masuk kanak-kanak. Oleh karena itu Abdul Talib mencari wanita-wanita yang dapat menyusui Rasulullah SAW. Dia akhirnya mendapatkan seorang wanita penyusu dari kabilah Bani Sa'ad bin Bakar yang bernama Halimah binti Abu Zu'aib. Suami wanita ini bernama Al-Haris bin Abdul Uzza yang berjuluk Abu Kabsyah, yang juga berasal dari kabilah yang sama. Jadi baru disusulkan oleh Halimah binti Abu Zarah. Disitulah Rasulullah SAW memiliki banyak saudara dekat rumah Halimah itu. Saudara-saudara sesusuan. Siapa saudara itu? Yaitu Abdullah bin Al-Haris, Anisah binti Al-Haris, Uzafah atau Juzamah binti Al-Haris. Dialah yang berjuluk Asy-Syaimah. Semua julukan yang lebih populer ketimbang namanya. Jadi panggilannya, golenya Asy-Syaimah. Halimah merawat Rasulullah SAW serta Abu Sufyan bin Al-Haris bin Abdul Talib, saudara sepupu Rasulullah SAW. Jadi Nabi Arwahnya disusuinya saudara sepupu Nabi SAW. Sepupu itu kan kita Pak Kodam. Paman beliau sallallahu alaihi wasallam Hamzah bin Abdul Talib juga disusui di tengah kabilah Bani Sa'ad bin Bakar. Di daerah itu juga disusuan Hamzah bin Abdul Talib. Apa mana ada? Iya, adik di bawah. Abdullah ini kan 10-nya. Abdullah nomor ya. Hamzah nomor 5.
Nah. Pada suatu hari ibu susuannya menyusui Rasulullah SAW saat beliau berada di sisi ibu susuannya. Suatu hari ibu susuannya menyusui Rasulullah SAW saat beliau berada di sisi ibu susuannya Halimah. Dengan demikian Hamzah merupakan saudara sesusuan Rasulullah SAW dari dua pihak. Jadi nyo kakak Wadia dan sasusulah, yaitu Suwaibah dan Halimah As-Sa'diyah. Halimah merasakan adanya keberkahan dari kehadiran Rasulullah SAW yang membuatnya berkisah yang aneh-aneh tentang dirinya. Untuk itu, bila kita biarkan ini mengisahkan sedih secara rinci. Dong Isa apa kisahnya? Ibnu Isa berkata, Halimah pernah berkisah baca itu, bahasanya suatu ketika ini pergi bersama suami dan bayinya yang masih kecil dan masih disusui bersama rombongan para wanita dari kalangan Bani Sa'ad bin Bakar yang sama-sama tengah mencari bayi-bayi yang akan disusui. Bah kecil Halimah ketika itu sedang musim pacaklik, di mana kami sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Musim kemarau kata, panen. Lalu aku pergi dengan mengendarai seekor keledai betina berwarna putih kehijauan milikku beserta seekor unta yang sudah tua. Demi Allah, tidak setetes pun susu yang dihasilkannya. Tidak ada bersusu oleh, bayi susu oleh untuk juga. Dia lah guru boleh ya, dia lah boy. Kami juga tidak bisa melewati malam dengan tidur pulas lantaran tangis bayi kami yang menangis kelaparan, sedangkan air susu di payudaraku tidak mencukupi. Itu kecil Halimah tak tergolok lah. Begitu juga dengan air susu unta tua tersebut sudah tidak berisi. Akan tetapi kami selalu berharap pertolongan dan jalan keluar. Dan kecil Halimah, selanjutnya aku pergi dengan mengendarai keledai betina milikku yang sudah tidak kuat lagi untuk meneruskan perjalanan. Sehingga hal ini membuat rombongan kami merasa kesulitan akibat letih dan kondisi keringan yang melilit. Untung guru nyoba belum mencari uang ke disusui gitu. Akhirnya kami sampai juga ke Mekah untuk mencari bayi-bayi yang akan disusui tersebut. Tidak seorang wanita pun di antara kami ketika ditawarkan kepadanya untuk menyusui Rasulullah SAW. Lainnya, tidak seorang wanita pun di antara kami ketika ditawarkan kepadanya untuk menyusui Rasulullah SAW, melainkan menolaknya bila ingin tahu perihal kondisi beliau yang yatim. Tak ada seorang wanita ada yang lain yang malain anak nama dari Moinyo. Ya. Melainkan menolaknya bila diberitahu perihal kondisi beliau yang yatim. Sebab tujuan kami atau rombongan wanita menyusui bayi hanya mengharapkan imbalan materi dari orang tua si bayi, sedangkan beliau sallallahu alaihi wasallam bayi yang yatim
bayi yatim ya. Padahal kawan jipah. Jadi wanita-wanita lain jago nampak ada nomor ni itu ya. Sebab Nabi Muhammad itu anak yatim. Bagaimana nak dapat piti dia. Apa gerangan yang dapat diberikan oleh ibu dan kakeknya buat kami? Ini anak yatim. Kami semua tidak menyukainya akan hari itu. Kecik wanita-wanita lain selain daripada 5 ekor. Akhirnya semua wanita penyusu yang bersamaku mendapatkan bayi susuan kecuali aku dan tak dapat dia kecik Halimah. Kalau kami semua sepakat akan berangkat pulang, aku berkata kepada suamiku, demi Allah, aku tidak sudi pulang bersama teman-temanku tanpa membawa seorang bayi susuan. Wah, dah pulang ni, dah lu napik. Demi Allah, aku akan pergi ke rumah bayi yatim tersebut. Dia lah pergi ke rumah bayi yatim ni kau. Kan Nabi Muhammad SAW. Dan akan mengambilnya menjadi bayi susuanku. Lalu suamiku berkata, tidak mengapa bila kamu melakukan itu. Tak ada respon soalnya. Kecik suaminya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kehadirannya di tengah kita sebagai suatu keberkahan. Akhirnya aku pergi kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan membawa serta. Sebenarnya motivasiku membawanya serta hanyalah karena aku tidak mendapatkan bayi susuan selain beliau. Itu saya bawa. Tidak dapat lain dibawa itu. Kawan-kawan membawa saja. Kawan-kawan bawa saja. Malu loh. Kawan-kawan itu tak nampak pada ibu Nabi Muhammad dia anak yatim. Nak laku dia kawan kita lah lebih siu tangan. Lebih siu tangan. Kecil Halimah. Setelah itu Halimah melanjutkan ceritanya. Setelah itu aku kembali dengan membawanya menuju tungganganku. Pailahnya naik ke unta. Ketikanya ku baringkan kecil Halimah di pangkuanku, kedua susuku seakan-akan menyongsongnya untuk meneteki seberapa dia suka. Penuhi susu. Dia pun meneteknya hingga kenyang. Dilanjutkan kemudian oleh saudara sesusuannya bayiku hingga kenyang pula. Jadi anaknya yo pula, Nabi yo pula. Dilanjutkan kemudian oleh saudara sesusuannya bayiku hingga kenyang pula. Kemudian keduanya tertidur dengan lelap. Padahal sebelumnya kami tak bisa memicingkan mata untuk tidur karena tangisan bayi kami tersebut. Yaitu benar susah sebelumnya bayi. Dan nampak ini keuntungannya keberkahan untuk membawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suamiku memeriksa unta tua milik kami. Dia periksa, dia tengok unta tua ni di bawah juga. Dan ternyata susunya sudah berisi. Lalu dia memerahnya untuk minum. Bayi ini susu tua juga. Diporah dan diminum oleh suami juga. Lalu dia meminum dan aku juga ikut minum hingga perut kami kenyang. Dan malam itu adalah malam tidur terindah yang pernah kami rasakan, di mana kami tidur dengan lelap. Lakonnya bau ya. Anaknya lakonnya bau dia nyusu, inyo lakonnya lo dia susu tu. Awak letih. Tak kalau sonang lalu biasa tak tak golok dah. Dia anak menangis ya tahu. Anak inyo, anak susuannya atau Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian pada pagi harinya suamiku berkata kepadaku, demi Allah,
tahukah kamu wahai Halimah, kamu telah mengambil manusia yang diberkahi. Kece suaminya. Demi Allah aku berharap demikian. Kemudian kami pergi lagi. Aku menunggangi keledai betinaku dan membawa serta beliau Nabi SAW di atasnya. Demi Allah, keledai betinaku tersebut sanggup menempuh perjalanan yang tidak sanggup dilakukan oleh unta-unta merah mereka. Uang unta merah menanjak kalah ada keledai itu. Sehingga teman-teman wanitaku dengan penuh keheranan berkata kepadaku, wahai putri Abu Zu'aib, ada apa denganmu? Dengan dulu kalian wajah. Nah, berbana gini. Kasihanilah kami, sayanglah kami itu. Bukankah keledai ini yang dulu keledai yang dulu itu? Betul keledai dulu ya. Nah, mereka berkata, demi Allah pasti ada sesuatu pada keledai ini. Kemudian sampailah kami di tempat tinggal kami di perkampungan kabilah Berisak. Oh, dalam perjalanan memang dapat dia. Dapat dia orang dulu itu. Sepanjang pengetahuanku tidak ada bumi Allah yang lebih tandus darinya. Di tempat tinggalku tandus mana apa? Kemarau mana? Tak ada bayi situ ni. Sejak kami pulang dengan membawa Muhammad SAW, kambingku tampak dalam keadaan kenyang dan air susunya banyak sehingga kami dapat memerahnya dan meminumnya. Padahal orang-orang tidak mendapatkan setetes air susu pun di punting susu kambing. Uang tak ada sebab kat kumpul pun tak ada situ. Denyo konyanya kambing banyak air susu. Jadi itu patiklik di situ mereka tu musim panen. Kejadian ini membuat kaumku yang bermukim berkata kepada para pengembala, celakalah kalian, kece pengembala itu. Pergilah, ikutilah kemana saja pengembala kambing putri Abu Zu'aib mengembalakan kambingnya. Atau ilah kama inyong balo kambing, ayah inyong kambing apa? Meskipun demikian, realitasnya kambing-kambing mereka tetap kelaparan dan tidak mengeluarkan air susu setetes pun. Sedangkan kambingku selalu kenyang dan banyak air susunya. Kece Halimah. Demikianlah kami selalu mendapatkan tambahan nikmat dan kebaikan dari Allah hingga tak terasa 2 tahun pun berlalu. Dan tiba waktuku untuk menyapihnya. Lalu tahun umur Nabi, dia tumbuh berkembang tidak seperti kebanyakan anak-anak sebayanya. Sebab sebelum mencapai usia 2 tahun dia sudah tumbuh dengan postur tubuh yang kuat. Jadi copet Nabi, copet godangnya mendua. Banyak Halimah. Akhirnya kami mengunjungi ibunya. Pergi kami ke ibunya, ke Aminah. Dan dalam hati yang paling dalam kami sangat berharap dia masih bisa berada di tengah keluarga kami. Tanpa 2 tahun itu kadang-kadang ke ibu itu. Ya. Asal saya tak nak mantin lah. Ya, karena keberkahan yang kami rasakan sejak keberadaannya tersebut, itu dia sogannya mantin. Kemudian kami memujuk ibunya, dibujuk ada Halimah ke ibu Nabi. Aku berkata kepadanya, kecil Halimah,
kiranya Anda sudi membiarkan anak ini bersamaku lagi hingga dia besar, sebab aku khawatir dia terserang penyakit menular yang biasa menyakiti kota Makkah. Nah, jangan lampai lo deh penyakit kota Makkah. Kece Halimah itu ke ibu Nabi. Kami terus memelas kepadanya hingga dia bersedia mengembalikannya untuk tinggal bersama kami lagi. Tapi ini akhirnya total lah Nabi jo Halimah. Akhirnya Nabi tetap tinggal di perkampungan kabilah Bani Sa'ad hingga terjadi peristiwa dibelahnya dado beliau ketika berumur 4 tahun atau 5 tahun. Dia baru umur 5 tahun atau 4 tahun Nabi bagi Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril alaihissalam saat beliau tengah bermain bersama teman-teman sebayanya. Lalu mau 4 tahun atau 5 tahun Nabi tanya senasi kalau mainnya ke kawanan. Jibril menangkap dan merebahkan beliau di atas tanah lalu membelah jantungnya. Diambil Nabi dekat tengah kawan aja dan Jibril jadi digoleknya ke tanah, di bondah dulu bondah. Dikeluarnya dari jantung juga segumpal darah dari Jibril berkata, ini adalah bagian setan atau topak setan Jibril yang ada pada dirimu, sehingga bila tetap ada ia dapat memperdayaimu. Kalau ia ada situ awak tidak diangkirnya topak setan ni kodoknya ada setan. Kau bagi setan ni kau ni Kemudian lari kemudian mencuci jantung tersebut dengan air zam-zam di dalam baskom. Ada baskom itu mah. Model baskom yang kini nama baskom namanya yang terbuat dari emas. Oh, dari omeh tu be. Jibril membodah. Lalu memperbaikinya dan menaruhnya tempat semula, dan sudah dibasuh maka dibasuh lihat jantung jago dijahit dia ya. Saya mau jahit orang kini enggak. Teman-teman sebayanya tersebut berlarian mencari ibu susuannya. Saya berkata lagi kawan-kawannya kau sama mengecewakan ke Halimah yang melapor ke Halimah. Kecil kawan juga Muhammad telah dibunuh. Itu dibawanya ke Halimah. Mereka akhirnya beramai-ramai menghampirinya dan menemukannya dengan rona muka yang sudah berubah. Ya. Ada kisahnya menurut Anas, sungguh aku telah melihat bekas jahitan itu di dada beliau. Nampak ada Anas perawi hadis, nampak dia bau jahitan di sekolahnya. Setelah peristiwa itu terjadi, Halimah merasa khawatir, takut loh, tapi takut atas diri beliau sehingga dikembalikannya lagi kepada ibunya. Kau bunuh atau lainnya. Beliau tinggal bersama ibundanya sampai berusia 6 tahun. Jadi umur 5 tahun, tabilah takut Halimah yang mati soal di bagai ulang itu di bodahan
laginya doang diculik doang. Kilo Jibril kan. Di bawahnya dia kawan-kawan Nabi kita Muhammad. Kau juga minah tengok sama gion. Sebagai bentuk kesetiaannya, Aminah memandang perlu untuk menziarahi kuburan suaminya di Yasrib. Nah, untuk itu dia keluar dari Mekah dengan menempuh perjalanan yang mencapai 500 km bersama anaknya yang masih kecil. Muhammad SAW, pembantunya Ummu Aiman dan mertuanya Abdul Muttalib. Setelah tinggal selama sebulan di sana, dia kembali pulang ke Mekah. Akan tetapi di tengah perjalanan dia terserang sakit hingga akhirnya meninggal di suatu tempat bernama Abwa. Nah, siapa yang meninggal ke Abwa? Aminah, ya. Yang terletak antara Makkah dan Madinah. Nah. Kemudian Rasulullah SAW dibawa kembali ke Mekah oleh kakeknya. Siapa kakeknya? Abdul Muttalib ya. Perasaannya kasih terhadap sang cucu yang yatim semakin bertambah di sanubarinya. Yatim piatu yolo ya. Dan hal ini ditambah lagi dengan adanya musibah baru yang seakan-akan menggores luka lama yang belum sembuh betul. Maka ibadah dia terhadapnya, sebuah perasaan yang tak pernah dia tumpahkan terhadap seorang pun dari anak-anaknya. Dia tinggal lagi membiarkan cucunya tersebut hanyut dengan kesendirian, terpaksa harus dialaminya. Bahkan dia lebih mengedepankan kepentingannya daripada kepentingan anak-anaknya. Menurut Ibnu Hisham, Ibnu Hisham biasanya sudah terhampar permadani yang dihamparkan untuk Abdul Muttalib di bawah naungan Ka'bah. Lalu anak-anaknya duduk di sekitar permadani tersebut hingga ia datang. Tak seorang pun dari anak-anaknya tersebut yang berani duduk di situ sebagai rasa hormat terhadapnya. Jadi anak-anak Eko tak ada tolong duduk ada ke permadani yang mau tahu juga untuk nanti Abdul Muttalib. Namun Rasulullah SAW pernah satu ketika saat beliau berusia sekitar 2 tahun datang dan langsung duduk di atas permadani tersebut. Maka paman-pamannya serta merta mencegahnya. Toganya dari paman-pamannya kok agar tidak mendekati tempat itu. Ketika melihat tindakan anak-anaknya itu, Abdul Muttalib berkata kepada mereka, "Jangan engkau ganggu cucuku, kau dia selenyo. Demi Allah, sesungguhnya dia nanti akan menjadi orang yang besar. Juga jadi orang surga, dia selenyo." Tapi anak-anak lain, itu gaknya dan tak boleh. Tapi Nabi anak boleh. Tapi Nabi beri senyum, nyonya jadi bangun langsung. Kemudian dia duduk bersama beliau di permadani tersebut sembari mengusap-usap punggungnya dengan tangannya. Dia merasa senang dengan kelakuan cucunya tersebut. Dia sosok atuannya. Saat beliau berusia 8 tahun 2 bulan 10 hari, kakek beliau meninggal dunia di kota Makkah. Meninggal Abdul Muttalib. Sebelum meninggal, dia memandang bahwa selayaknya dia menyerahkan tanggung jawab terkait cucunya tersebut kepada paman beliau Abu Talib, saudara kandung ayahanda beliau. Jadi pamannya disuaralah ke Abu Talib. Abu Talib melaksanakan amanah yang diembankan kepadanya untuk mengasuh keponakannya dengan sebaik-baiknya.
dan menggabungkan beliau dengan anak-anaknya. Dia bahkan mendahulukan kepentingannya ketimbang kepentingan mereka. Nah, dulunya kepentingan Muhammad dibandingkan kepentingan anak-anak yang lain. Ini juga mengistimewakan dengan penghormatan dan penghargaan kepada Nabi Muhammad SAW. Pelakon tersebut terus berlanjut hingga beliau SAW berusia di atas 40 tahun. Pamannya masih tetap memuliakan beliau, membentangkan perlindungan terhadapnya, menjalin persahabatan ataupun mengobarkan permusuhan dalam rangka membelanya. Dan banyak musuhan lainnya asa tak bela Nabi. Dan sekilas tentang hal itu akan kami paparkan nanti pada pembahasan tersendiri. Isu ada cerita mungkin kena lain. Ada sekolah tu Nabi. Nabi nak sekolah pandai baca ni. Kau pandailah Nabi, kau sekolah Nabi pandai baca, kecilnya Nabi membaca Quran. Sedangkan tak pandai Nabi baca, Nabi kecilnya juga membaca Quran. Syair Muhammad.